Pagi ini petugas gabungan TNI Polri menggelar apel siaga di Monas, Jakarta untuk persiapan pengamanan Jakarta jelang aksi Super Damai 2 Desember. Untuk mengetahui informasi terkini terkait hal tersebut, kita akan segera bergabung bersama Teza Raditya dan juru kamera Tommy Pribadi serta pilot drone Rizky Andrianto. Ya, selamat pagi Tezar, bagaimana jalannya apel siaga pagi ini? Ya, Wiki dan juga pemirsa, saat ini memang apel gelar pasukan persiapan pengamanan jelang aksi 212 yang digelar besok oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI atau GNPF MUI yang juga sudah baru saja dimulai Wiki, di mana di sini memang diikuti oleh ribuan personil kepolisian dan juga TNI. Ada sekitar 3.500 personil yang turut serta dalam apel gelar pasukan hari ini, tapi ini merupakan bagian kecil saja dari jumlah pengamanan yang akan dikerahkan besok, karena memang data terakhir yang kami dapat dari Polda Metro Jaya ada sekitar 24.128 personil gabungan baik dari TNI maupun Polri yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi 21 besok. Dan memang dari angka 24.000 ini 4.000 diantaranya merupakan prajurit dari TNI, kemudian ada 1.581 personil. Ini adalah Satpol PP di bawah Pemprov DKI Jakarta. Memang selain itu juga memang tampaknya di sini juga telah dipersiapkan teknis dari persiapan pengamanan. Di sini juga sudah terlihat. Kemudian juga selain itu yang menjadi menarik juga seperti jalannya aksi pada 4/11 lalu. Polisi juga menerjunkan pasukan Asmaul Husna atau polisi berpeci dan juga bersorban. Ada ratusan yang diterjunkan. Seperti terlihat di belakang saya, ini juga mengikuti apel di belakang. Ini juga nanti akan berbaur dengan massa pada besok. Ini merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengamankan atau mengawal jalannya aksi massa pada 2 Desember besok. Selain itu juga jelang aksi juga persiapan di Monas ini juga sudah terpantau dari mulai garis yang dipasang menutupi taman-taman yang ada di Monas, kemudian juga ada toilet mobile atau toilet portable yang juga sudah disebar di beberapa titik di wilayah Monas ini. Dan memang pada aksi yang akan digelar besok oleh GNPF MUI ini juga tuntutannya masih sama seperti pada aksi 1 dan 2, yakni penegakan hukum bagi Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama yang saat ini kasusnya memang tengah berjalan. Meskipun memang kasusnya kita tahu bahwa sudah P21 di tingkat kejaksaan, namun memang massa menuntut Ahok untuk segera ditahan dalam proses menjalani proses hukumnya. Bedanya memang dalam aksi besok tidak ada lagi aksi long march atau berjalan jarak jauh seperti pada aksi 1 dan juga 2. Jadi besok titik pusatnya adalah di dalam Monas ini. Tapi yang perlu diperhatikan memang selain dari aksi 212 ini juga ternyata besok ada aksi lainnya dari Serikat Buruh atau KSPI yang juga melakukan aksinya. Memang tuntutannya sedikit berbeda jika memang GNPF ini berfokus pada tuntutan hukum kepada Ahok. Untuk KSPI sendiri adalah UMR yang diminta dinaikkan 15 hingga 20%, kemudian juga pencabutan PP nomor 78, tapi ada garis singgungnya, yakni juga Serikat Buruh juga menuntut agar penegakan hukum Ahok dapat diselesaikan. Wiki. Ya, Tezar, lalu apa rencana pengamanan yang akan dilakukan guna mengantisipasi aksi 2 Desember besok, Tezar? Wiki, untuk acara besok sendiri memang massa nantinya diarahkan ke kantong-kantong parkir seperti misalnya di J Expo, kemudian di lapangan Banteng, di Istiqlal dan di Senayan, kemudian massa akan diarahkan menuju ke Monas ini, dan Monas ini hanya dibuka dari 3 pintu, yakni dari Barat, Gambir, dan juga di depan Balai Kota. Sementara itu untuk pintu yang ada di depan Istana ini akan ditutup dan tidak akan dibuka untuk massa. Kemudian dari sistem pengamanan sendiri nanti dibuat sistem ring 1 di kawasan Monas, ring 2 di kawasan Medan Merdeka Utara, Barat Selatan yang ada di luar Monas, kemudian ring 3 ini beberapa kilometer dari Monas seperti misalnya di HI, di Roxy, kemudian juga di Jalan Veteran. Demikian Wiki yang dapat kami sampaikan. Ya, baik Tezar, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, demikian Tezar Raditya dan juru kamera Tommy Pribadi serta pilot drone Rizky Andrianto melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Ini adalah situasi terkini saat ini di wilayah Mabes Polri.
Gita, sedari tadi saya melihat ada sebuah mobil hitam begitu berhenti di sana. Ya, dan saat ini yang baru saja masuk sudah tiba di Bareskrim Mabes Polri, dan ini adalah rombongan nampaknya dari Ahok yang tiba di Bareskrim Mabes Polri. Pak Ahok, Pak Ahok, tanggapannya Pak Ahok, bagaimana Pak tanggapannya Pak? Pak Ahok, Pak Ahok, Pak, di sini Pak, Pak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini sudah tiba di Mabes Polri, dan Ahok saat ini sudah masuk ke dalam Rupatama Mabes Polri, dan tadi juga langsung disambut oleh Divisi Profesi dan Pengamanan dari Mabes Polri, yang kemudian ini saat ini pertemuan tengah dilakukan oleh pihak dari penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk pelimpahan tahap kedua ke Kejaksaan Agung. Kami awak media tidak bisa mengetahui apa saja sebenarnya yang dibicarakan di dalam karena ini situasinya tertutup. Kami tidak bisa melihat jalannya pertemuan antara Ahok dan juga dengan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Tadi setibanya Ahok di Rupatama Mabes Polri, Ahok tidak memberikan keterangan apapun. Ia pun juga langsung bertemu dengan kuasa hukum dan langsung masuk ke Rupatama Mabes Polri. Dan estimasi perkiraan waktu untuk pertemuan pelimpahan tahap kedua yang saat ini tengah berlangsung di wilayah Bareskrim Mabes Polri, ini diperkirakan memakan waktu sekitar 1 jam. Tadi itu seperti yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, karena barang bukti ini sudah ada, kemudian berkas perkara pun juga saat ini sudah berada di pihak Kejaksaan Agung, dan saat ini hanya tinggal menunggu tersangka. Kemudian setelah nantinya ini pertemuan ini sudah dilakukan, dan pelimpahan tahap kedua ini bisa dilakukan, maka dari pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri secara langsung mengantarkan Basuki Cahayapurnama yang notabene adalah tersangka atas kasus penodaan agama, dan kemudian dengan barang-barang bukti ini langsung dibawa ke Kejaksaan Agung untuk pelimpahan tahap kedua dan langsung dipertemukan dengan jaksa penuntut umum yang nantinya akan memberikan dakwaan dan juga berada dalam proses ranah pengadilan di Pengadilan Jakarta Utara. Dan nampaknya saat ini pun juga pertemuan ini sudah berlangsung di Rupatama Mabes Polri. Kami masih akan menunggu seperti apa jalannya pertemuan ini dan pelimpahan tahap kedua yang proses hukumnya ini tentu masih terus akan dipantau dari pihak Bareskrim Mabes Polri, dan nantinya setelah pelimpahan tahap kedua ini maka secara keseluruhan penyidikan di Bareskrim Mabes Polri ini sudah bisa dikatakan selesai, dan nanti ini ranahnya sudah ke ranah penuntutan di pihak Kejaksaan Agung yang dikawal langsung oleh Jaksa Penuntut Umum. Widya. Baik, terima kasih rekan Marsalina Gita. Nanti kami akan kembali ke Anda untuk informasi terkini di sana. Sementara itu kita... Ya, pemirsa dan Doni, tampaknya Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini sudah menanggapi ya terkait lengkapnya berkas beliau terkait kasus dugaan penistaan agama. Ya, ini adalah respon Basuki Cahayapurnama karena keputusan dari Kejaksaan Agung yang memutuskan berkas perkara dirinya sudah lengkap, tentu akan menghadapkan dirinya langsung ke proses pengadilan. Betul. Dan ini yang disampaikan sendiri oleh Basuki Cahayapurnama.
Ditemui di rumah Lembang seusai melakukan kampanye rakyat, Ahok berharap dengan berkas perkara yang melibatkan dirinya dapat segera dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui kebenarannya. Kejaksaan Agung memutuskan berkas perkara dengan tersangka Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah P21. Ahok menambahkan dirinya bersedia mengikuti seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Pagi ini petugas gabungan TNI Polri menggelar apel siaga di Monas, Jakarta untuk persiapan pengamanan Jakarta jelang aksi Super Damai 2 Desember. Untuk mengetahui informasi terkini terkait hal tersebut, kita akan segera bergabung bersama Teza Raditya dan juru kamera Tommy Pribadi serta pilot drone Rizky Andrianto. Ya, selamat pagi Tezar, bagaimana jalannya apel siaga pagi ini? Ya, Wiki dan juga pemirsa, saat ini memang apel gelar pasukan persiapan pengamanan jelang aksi 212 yang digelar besok oleh Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI atau GNPF MUI yang juga sudah baru saja dimulai Wiki, di mana di sini memang diikuti oleh ribuan personil kepolisian dan juga TNI. Ada sekitar 3.500 personil yang turut serta dalam apel gelar pasukan hari ini, tapi ini merupakan bagian kecil saja dari jumlah pengamanan yang akan dikerahkan besok, karena memang data terakhir yang kami dapat dari Polda Metro Jaya ada sekitar 24.128 personil gabungan baik dari TNI maupun Polri yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi 21 besok. Dan memang dari angka 24.000 ini 4.000 diantaranya merupakan prajurit dari TNI, kemudian ada 1.581 personil. Ini adalah Satpol PP di bawah Pemprov DKI Jakarta. Memang selain itu juga memang tampaknya di sini juga telah dipersiapkan teknis dari persiapan pengamanan. Di sini juga sudah terlihat. Kemudian juga selain itu Barreskrim Mabes Polri untuk pelimpahan tahap kedua ke Kejaksaan Agung. Kami awak media tidak bisa mengetahui apa saja sebenarnya yang dibicarakan di dalam karena ini situasinya tertutup. Kami tidak bisa melihat jalannya pertemuan antara Ahok dan juga dengan penyidik Barreskrim Mabes Polri. Tadi setibanya Ahok di Rupatama Mabes Polri, Ahok tidak memberikan keterangan apapun. Ia pun juga langsung bertemu dengan kuasa hukum dan langsung masuk ke Rupatama Mabes Polri. Dan estimasi perkiraan waktu untuk pertemuan pelimpahan tahap kedua yang saat ini tengah berlangsung di wilayah Barreskrim Mabes Polri, ini diperkirakan memakan waktu sekitar 1 jam. Tadi itu sepertinya disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, karena barang bukti ini sudah ada, kemudian berkas perkara pun juga saat ini sudah berada di pihak Kejaksaan Agung, dan saat ini hanya tinggal menunggu tersangka. Kemudian setelah nantinya ini pertemuan ini sudah dilakukan dan pelimpahan tahap kedua ini bisa dilakukan, maka dari pihak penyidik Barreskrim Mabes Polri secara langsung mengantarkan Basuki Cahayapurnama yang notabene adalah tersangka atas kasus penodaan agama, dan kemudian dengan barang-barang bukti ini langsung dibawa ke Kejaksaan Agung untuk pelimpahan tahap kedua dan langsung dipertemukan dengan jaksa penuntut umum yang nantinya akan memberikan dakwaan dan juga berada dalam proses ranah pengadilan di Pengadilan Jakarta Utara. Dan nampaknya yang menjadi menarik juga seperti jalannya aksi pada 4/11 lalu, polisi juga menerjunkan pasukan Asmaul Husna atau polisi berpeci dan juga bersorban, ada ratusan yang diterjunkan. Seperti terlihat di belakang saya, ini juga mengikuti apel di belakang, ini juga nanti akan berbaur dengan massa pada besok. Ini merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengamankan atau mengawal jalannya aksi massa pada 2 Desember besok. Selain itu juga jelang aksi juga persiapan di Monas ini juga sudah terpantau dari mulai garis yang dipasang
menutupi taman-taman yang ada di Monas. Kemudian juga ada toilet mobile atau toilet portable yang juga sudah disebar di beberapa titik di wilayah Monas ini, dan memang pada aksi yang akan digelar besok oleh GNPF MUI ini juga tuntutannya masih sama seperti pada aksi 1 dan 2, yakni penegakan hukum bagi Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama yang saat ini kasusnya memang tengah berjalan. Meskipun memang kasusnya kita tahu bahwa sudah P21 di tingkat kejaksaan, namun memang masa menuntut Ahok untuk segera ditahan dalam proses menjalani proses hukumnya. Bedanya memang dalam aksi besok tidak ada lagi aksi long march atau berjalan jarak jauh seperti pada aksi 1 dan juga 2. Jadi besok titik pusatnya adalah di dalam Monas ini. Tapi yang perlu diperhatikan memang selain dari aksi 212 ini juga ternyata besok ada aksi lainnya dari Serikat Buruh atau KSPI yang juga melakukan aksinya. Memang tuntutannya sedikit berbeda jika memang GNPF ini berfokus pada Polri, dan ini adalah rombongan nampaknya dari Ahok yang tiba di Barreskrim Mabes Polri. Pak Ahok, Pak Ahok, tanggapannya Pak Ahok, bagaimana Pak tanggapannya Pak? Pak Ahok, Pak Ahok, Pak, lihat sini Pak, Pak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini sudah tiba di Mabes Polri, dan Ahok saat ini sudah masuk ke dalam Rupatama Mabes Polri, dan tadi juga langsung disambut oleh Divisi Profesi dan Pengamanan dari Mabes Polri, yang kemudian ini saat ini pertemuan tengah dilakukan oleh pihak dari penyidik. Tuntutan hukum kepada Ahok untuk KSPI sendiri adalah UMR yang diminta dinaikkan 15 hingga 20%, kemudian juga pencabutan PP nomor 78, tapi ada garis singgungnya, yakni juga Serikat Buruh juga menuntut agar penegakan hukum Ahok dapat diselesaikan. Wiki. Ya, Tezar, lalu apa rencana pengamanan yang akan dilakukan guna mengantisipasi aksi 2 Desember besok, Tezar? Wiki, untuk acara besok sendiri memang masa nantinya diarahkan ke kantong-kantong parkir seperti misalnya di J-Expo, kemudian di lapangan Banteng, di Istiqlal dan di Senayan, kemudian masa akan diarahkan menuju ke Monas ini, dan Monas ini hanya dibuka dari 3 pintu, yakni dari Barat, Gambir, dan juga di depan Balai Kota. Sementara itu untuk pintu yang ada di depan Istana ini akan ditutup dan tidak akan dibuka untuk masa. Kemudian dari sistem pengamanan sendiri nanti dibuat sistem ring 1 di kawasan Monas, ring 2 di kawasan Medan Merdeka Utara, Barat Selatan yang ada di luar Monas, kemudian ring 3 ini beberapa kilometer dari Monas seperti misalnya di HI, di Roksi, kemudian juga di Jalan Veteran. Demikian Wiki yang dapat kami sampaikan. Ya, baik Tezar, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, demikian Tezar Nitya dan juru kamera Tommy Pribadi serta pilot drone Rizky Andrianto melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Ini adalah situasi terkini saat ini di wilayah Mabes Polri. Gita, sedari tadi saya melihat ada sebuah mobil hitam begitu berhenti di sana. Iya, dan saat ini Ahok nampaknya sudah tiba di Barreskrim Mabes